Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Housemaid. Tetapi, sebelum lanjut, kami ingatkan bahwa film ini mengandung full spoiler. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang pelayan cantik bernama Daisy. Gadis itu hidup di bawah garis kemiskinan dan bahkan ia harus rela berbagi kosan dengan temannya. Suatu hari, Daisy menemui bibinya yang bernama Martha. Wanita itu menawari Daisy sebuah pekerjaan dengan gaji yang jauh lebih tinggi. Ganun lang talaga ako kapag nag-hire. May lupa ka pala sa Sapampalay. Apa? Tanpa berpikir panjang, Daisy langsung menerima pekerjaan itu. Daisy akan menjadi babysitter di sebuah keluarga milioner. Martha langsung membawa Daisy berkenalan dengan majikan barunya yang bernama Roxanne. Smart naman. Sabi ko, di ba, linawin yung details. Sige, ipababago ko ang kontrata. Sebagai kepala pembantu di rumah itu, Martha ditugaskan untuk menjelaskan semua tugas-tugas Daisy di rumah tersebut. Setelah itu, Daisy langsung menyambut anak yang akan diasuhnya, yang bernama Nami. Kaya ko nang magbihis mag-isa. Nami terlihat cuek, namun Daisy berusaha agar gadis kecil itu menyukainya. Pada malamnya, suami Roxanne yang bernama William tiba di rumah. She's my new yaya. She likes me a lot. Sige, bakit ka na? Daisy terlihat berhasil membuat Nami menyukainya. Dan di momen itu, Daisy diperkenalkan kepada William. Pada malamnya, Nami memanggil Daisy karena gadis kecil itu takut dengan pintu yang tertutup. Lagi ko lang iwanan bukas yung pinto ko para sa'yo. Keesokan paginya, Daisy diminta untuk mengantar sarapan William yang sedang bermain piano. Saat William dan Nami tidak di rumah, Daisy diminta untuk melayani Roxanne yang sedang hamil tua. Diyan na po ata si Sir. Linisin ko na po yung bathtub. Karena William sudah pulang, Daisy berinisiatif untuk membersihkan bak mandi majikannya itu. Beberapa hari kemudian, keluarga itu mengajak Daisy untuk pergi liburan ke sebuah villa di pantai. Di momen itu, Roxanne memuji keahlian Daisy yang pandai menyetir. Total, marunong ka na rin naman mag-drive, Daisy. Saat majikannya menikmati liburan, Daisy mengerjakan tugasnya untuk mengasuh Nami. Diba? This pool is too small. Ayoko na. Saat keluarga itu beristirahat, Daisy memiliki kesempatan untuk berenang di kolam renang. Saat istrinya tidur, William keluar dan masuk ke dalam kamar Daisy.
Pria itu memberikan segelas alkohol sambil menggoda Daisy. Daisy tak sanggup melawan, sehingga mereka berdua menikmatinya sambil bercocok tanam. Sepulang dari liburan, Daisy masih mengingat malam yang penuh gairah dengan majikannya. Semenjak saat itu, William dan Daisy sering curi pandang di belakang Roxanne. Daisy sudah merasa jatuh cinta kepada majikannya itu. Sambil mengerjakan tugasnya mengasuh Nami, Daisy berharap William kembali bercocok tanam dengannya. Saat istrinya tertidur, William kembali mendatangi kamar Daisy. Sige, kakausapin ko. Pria itu kembali memberikan alkohol kepada Daisy. Martha yang mendengar suara berisik langsung memeriksa kamar Daisy. Wanita itu menyaksikan William yang sedang bercocok tanam dengan Daisy. Keesokan harinya, Daisy merias wajahnya sebelum mengantar sarapan William. Kunin mo yung cheque. Tanpa diduga, William memberikan bonus uang yang sangat besar kepada Daisy. Melihat cek itu, Daisy merasa sedih karena ternyata majikannya hanya menganggapnya wanita bayaran tanpa ada rasa cinta sedikit pun. Walaupun begitu, Daisy tetap melaksanakan tugasnya dengan profesional. Sementara itu, Martha membongkar perselingkuhan William kepada ibu Roxanne. Ibu Roxanne sangat kesal mendengar perselingkuhan dari menantunya itu. Ma, bakit pa naman pinagbilin si Daisy? Saat Daisy sedang membersihkan rumah, wanita itu tak sengaja jatuh dari tangga. Akibat kejadian itu, Daisy harus dirawat di rumah sakit. Di sisi lain, Roxanne mendengar info dari rumah sakit bahwa Daisy sedang hamil. Mom, are you sure? Roxanne merasa patah hati karena menyadari bahwa anak Daisy adalah hasil perselingkuhan dengan suaminya. Di namin napansin agad. Yan yung fertilized egg sa sinapupunan mo. Setelah mengetahui dirinya hamil, Daisy akhirnya diperbolehkan pulang ke rumah majikannya. Saat Daisy tertidur, Roxanne yang menyimpan dendam berniat untuk menghukum Daisy. Beruntungnya, Martha berhasil mencegah majikannya itu. Keesokan harinya, Roxanne mendiskusikan tentang Daisy dengan ibunya. Karena takut, Daisy meminta pertanggungjawaban untuk bayinya. Mereka memutuskan untuk memaksa Daisy menggugurkan kandungannya. Ano yan? Magluluto muna. Diyan ka lang! May kasalanan ka ba? Setelah menghajar Daisy, Roxanne meminta wanita itu untuk segera menggugurkan bayinya. Karena melihat Daisy terluka, Martha mulai kasihan melihat gadis itu. Sana si Mamang inisip ni Sir. Sinabi ko yun sa ospital. Tanggapin mo. Gusto mong buhay ng bata? Setelah itu, Nami mendatangi kamar Daisy. Inumin ko lang tong gatas ko, ah. I'm sorry. Kasi tinulak ni Lola yung lado. Tanpa diduga, gadis kecil itu menyaksikan neneknya yang sengaja mendorong tangga hingga Daisy terjatuh. You're a good person, Ate Daisy. I don't want anything bad to happen to you. Saat Daisy tak di rumah, Roxanne dengan sengaja mencampurkan racun ke dalam susu Daisy. Beberapa hari kemudian, Roxanne dibawa ke rumah sakit karena ia akan melahirkan. Saat majikannya tidak di rumah,
Daisy mengungkapkan bahwa ia tidak mau menggugurkan bayinya. Hindi ko ipapalaglag ang baby ko. Huwag mo ipalaglag. Tanpa diduga, Martha mendukung keputusan gadis itu. Namun sayangnya, obat yang diberikan Roxanne mulai bereaksi. Di tempat lain, keluarga William sangat berbahagia karena mereka mendapatkan bayi kembar. Ternyata, Roxanne menunjukkan kekesalan akibat perselingkuhan suaminya itu. Karena kesal, William pulang ke rumahnya dan ia melihat Daisy yang sudah kehilangan bayinya. Ano ba ang problema mo? Iniloko ako ng 3 milyon. Pero nalaman agad ni na Madam Esther at Madam, ayoko mawala anak natin. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Pero sa'yo ang baby na to. Daisy mulai kehilangan akal sehat karena tidak terima bayinya gugur. Saat Daisy dibawa ke rumah sakit, Martha memberikan surat pemecatan gadis itu. Ano mo to? Magiganti ka. Di momen itu, Martha kasihan melihat perlakuan majikannya kepada Daisy. Setelah keluar dari rumah sakit, Daisy berniat untuk balas dendam kepada majikannya. Tanpa diduga, Martha membantu gadis itu masuk ke rumah majikannya. Kung na kayo kaya, marami nga kayong pera. Mga wala kayong kaluluwa. Setelah itu, Martha mengundurkan diri karena perlakuan jahat majikannya kepada Daisy. Ate Daisy! Di momen itu, Daisy muncul untuk melakukan pembalasan dendam. Pero hindi ko kayang kalimutan lahat ng mga kahayupang nangyari sa akin sa bahay na to. Setelah mengungkapkan semua kekesalannya, Daisy melompat di hadapan keluarga itu. Kejadian itu membuat Nami mengalami trauma berat. Dan film pun selesai.